Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Soal Panas bersama saya Aris Sudarsono, Bapak Geng, tentunya dari Cilegon, Banten. Maksud saya studio kita di Cilegon, Banten. Podcast ini persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti. Oke, jangan salah, bukan kantor staf kepresidenan ya, tapi Krakatau Sarana Properti. Jangan salah nih, jangan salah. Oke, saya nggak sendiri, ada teman saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Bung Aris Sudarsono. Kita akan membahas sebuah topik yang menarik nih. Ini kita kedatangan tamu, seorang caregiver. Yeah. Caregiver itu pelayan kasih sayang. Cuma yang dilayani siapa? Dan tidak hanya sebagai pelayan kasih sayang, tapi juga seorang anak band. Oke? Langsung aja kita tanya Bung Hari. Oke, nah ini narasumber kita, profesinya sebagai guru sebetulnya. Langsung aja ke narasumber, Bung Iip. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Iip Mu'alib. Iip Mu'alib. Jadi kalau itu Iip itu satu, Mu'alib itu pengarang. Jadi gua pengarang terbaik, tukang bohong lah. Oh, kecap ya? Kecap. Oke. Pelayan kasih sayang. Oke, saya kagum. Satu, lepas dari segalanya, Anda suka musik, suka apa itu saya, ya itu urusan lain ya. Tapi yang penting satu guru nih. Amin. Karena waktu bapak saya mau meninggal dulu kan saya tanya, Pak, ntar lu nih, teman saya mau kemana nih, ntar lu bro, gua suruh keluar, udah keluar, situ dulu denger nih. Aduh. Tadi mau ikut Woi, tadi Woi 2 kali, tadi dikira ada 3 Woi. Oh Woi. Belum kasih komando udah keluar. Kayaknya ada nunggu di bawah rezeki. Masih. Gua sengaja tadi nggak mau announce lo dulu. Ya kan, gua tahu nih pasti kabur nih, bener kan? Lengbet, meleng-meleng sabet. Ya kan. Oke, ini gini. Bung Iip dulu, ayah saya kalau saya tanya, Beh, lu mau gue jadi apa sih? Terserah lu mau jadi apa. Tapi kalau bisa jadi pendidik. Itu babe gue ngomongnya bukan guru, pendidik. Lu jadi pendidik. Di bidang apapun lebih lu jadi pendidik. Gue bilang, kenapa sih? Wah udahlah, babe nggak bisa ngomong. Pokoknya lu kalau jadi pendidik gue bahagia banget. Gue bilang susah juga, pendidik gajinya berapa ya? Aduh repot nih. Ya nggak kira-kira gitu. Nah sekarang gue tanya sama lo, profesi lo sebagai guru, guru SD, guru SMP, SMA juga pernah ya? SMA gue Pernah. Tapi tau-tau jadi guru sekolah luar biasa. Ini yang lebih gila lagi nih. Jadi guru yang normal, sekolah normalnya susah, apalagi jadi guru SLB. Ini gimana caranya lu sampai termotivasi jadi guru gitu? Nah, gimana bos? Alhamdulillah, jadi mungkin itu lebih ke panggilan. Karena aku di SD juga pernah, di SMP, SMA pernah. Tapi banyak orang yang bilang kalau di SLB harus sabar. Di SD pun harus sabar gitu. Yeah. Menghadapin guru TK lebih-lebih. Siswa TK kita harus sabar. Tapi di SLB tantangan bagaimana mereka, karena pendidik itu menurut aku mengisi pemikiran kosong menjadi terisi. Kalau aku sih niatnya Bismillahirrahmanirrahim, ngajar niat ngajar aja dan benar, masalah pintar aku serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi kalau niat dasarnya Bismillah tadi. Iya, Bismillah kemudian tadi. mengisi yang kosong menjadi terisi. Iya. Wah itu. Jadi kalau takutnya gini, kalau kita memaksakan murid kita, lo harus pintar gua ajarin, takutnya kita yang stres. Dia tidak mampu, kitanya bingung, malah kita yang menyalahkan diri sendiri. Jadi aku berangkat dari rumah, niat ngajar dengan benar, masalah pintar dan tidak kita serahkan pada sebelum itu profesi guru itu Anda punya persyaratan legal, artinya Anda ikut pendidikan guru dulu, kemudian Anda lompat ke nyebrang ke SLB itu juga lewat proses pendidikan dulu atau gimana, atau otodidak aja? Kebetulan background aku S1 aku PLS, pendidikan luar sekolah, yang mana sasarannya itu adalah Anjal, anak jalanan, Mas Berto, masyarakat bertato. Orang-orang itu market pendidikan aku.
Aku udah menjalankan 2 tahun ingin coba menentang karena dianggapnya sudah ingin nyari Tadi istilahnya apa, sekolah? sekolah luar biasa, sekolah pendidikan luar sekolah. Oke. Dia ijazahnya itu paket A, paket B, paket C. Di mana sekolahnya itu? Seluruh Indonesia ada. Oke. Kesetaraan. Dulu sebelum Banten gabung sama Jawa Barat, kita di ujiannya di Jawa Barat di Gedung Sate. Tapi sekarang kita udah ada, semua ada. Kalau di negerinya kita punya SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Kalau swastanya itu PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sasarannya siapa? Ekonomi melemah, wanita penghibur, Mas Berto tadi, Anjal, anak pang yang belum memperoleh kesempatan memiliki ijazah, sekolah di kita free. Itu oleh pemerintah support. Oleh pemerintah dananya. support. Jadi Dananya itu dari pemerintah. lo punya murid anak jalanan, Anak jalanan, wanita penghibur, wanita penghibur, terus siapa lagi? kekerasan rumah tangga, Kekerasan rumah tangga. ekonomi melemah. Jadi murid lo tuh murid-murid yang sebenarnya orang malas untuk berkomunikasi ya. Iya, sulit Iya. banget makanya. Tapi lo masuk ke situ. Masuk ke situ. Itu background aku. Masuk ke situ. Itu susah banget. Aku dapat prestasi aja kalau mereka mau sekolah aja itu aku udah dapat prestasi tuh. Mereka mau pakai seragam aja udah termasuk prestasi tuh. Iya. Apalagi membuat mereka berhasil sampai mempunyai ijazah. Oke. Ada itu, ada. Ada alhamdulillah. Terakhir aku Dari 100 orang berapa? siswa aku terakhir 214. Ya, dari 214 yang jadi, yang mau Yang mau sekolah itu sudah siswa. Sudah siswa. 214 itu udah hasil penjaringan. Oke. Sudah siswa yang lulus semua, yang kerja 116. Waduh. Terus Luar 19 biasa. orang ya. 116 orang. Nah itu ada di mana? Di Cilegon aja atau di? Aku megang Paneglang, Serang, Kota Serang, Kabupaten. Karena Serang ada kota, ada kabupaten. 3. Itu didukung Pemda? Didukung Pemda. Didukung. Dananya BOP, pakai BOP. Apa itu BEP? Bantuan Operasional Penyelenggara. Ya. Langsung dari pemerintah. Oke. Dan free. Pemda itu ya? Tidak boleh memungut. Yang penting mau sekolahnya seminggu 3 kali. Dan Ada itu- digaji? Digaji. Apakah dana itu utuh dari pusat turunnya? Utuh. Tidak ada potongan atau Tidak korupsi ada. atau Tidak ada. Kalau korupsi aku udah tidak di sini. Sudah di istana. Enggak, Anda Mana digaji. istana? Ada digaji kan? Digaji. Berapa gajinya lo tahu? Per jam. Oh, hitungannya per jam? Per jam itu gaji per jam. Gaji atau honorer ya? Masuknya ke lebih ke honor. Honorer. Masuk. Jadi Karena kalau digaji sudah ada di kantor yang lain. nggak demo? Nggak usah. Nggak usah ya? Jadi pusat bagian ini profesi Anda itu di bawah dinas dinas sosial. Bukan, di bawah dinas pendidikan. Pendidikan Di bawah dong. dinas pendidikan. Bagian bidang kesetaraan. Bagian bidang Nah, kesejahteraan. itu di Itu semenjak menterinya siapa? Karena gini, setiap di Indonesia ini ada satu kebiasaan yang nggak tertulis. Setiap menteri ingin punya produk, ya kan? Juga di Menteri Pendidikan itu pasti mereka punya produk masing-masing yang menjadi ciri khas mereka, menjadi warisan mereka gitu loh. Iya, iya. Daud Yusuf punya apa? Terus siapa lagi? Bambang Sudibyo punya apa? Sekarang punya apa? Nah itu waktu Anda nyemplung di aktivitas segitu banyak, itu era menterinya siapa yang buat aturan? Mulai dari presiden boleh itu boleh dari SBY itu sudah aktif. Sebetulnya itu sudah ada tapi aktif dari mulai presiden SBY. Jadi pendidikan sudah disamakan. Oh kalau kita Bambang Sudibyo ya. Jadi sampai sekarang Anies lebih memberikan fasilitas ke kita. Jadi intinya dia memberikan kesempatan bagi siswa yang usianya sudah kadaluarsa ya, artinya bukan usia emas. Usia emas kan 0 sampai 18 tahun. Iya. Tidak memiliki ijazah. Makanya disiapkan kesetaraan. A itu setara SD, B itu setara SMP, C itu setara SMA. Ujiannya sama. SD paginya, kita siangnya. Sama di berikutnya. Ini menarik nih. Kalau Anda ngajar sekolah-sekolah formal gitu kan sama dengan guru-guru yang lain, sama kan. Jadi nggak ada nilai plusnya gitu ya. Dan nilai ibadahnya juga ya sama lah sama yang lain kan. Karena intinya guru kan kita ngajarin orang supaya jadi pintar, jadi baik kan ibadah tuh, kan gitu kan. Nah, yang menarik di sini nih, Anda ngajarin orang-orang yang apa ya? Duduk di persimpangan lah gitu. Pasti ada juga pasien narkoba Ada. ya kan, tukang berantem Ada ya kan, pemabok ada kan.
Ya mohon maaf yang terpacking ke kita termasuk, cuman untuk sementara ini ke kita korbannya belum, karena begitu masuk mereka, kamu kenapa hamil duluan? Usia sekolah hamil duluan kita ke kita, jangan ke tempat lain. Ada nggak yang lagi hamil masuk? Ada juga. Ada yang usia muda ya. Kan kalau di sekolahan sudah pasti dikeluarkan. Hamil, bapaknya nggak jelas gitu. Bapaknya nggak jelas. Waduh. Kita bantu juga, tugas kita. Tuh mana tuh si Joffrey? jadi kita bukan hak asuh, tapi mereka setelah punya anak ijazahnya mereka punya. Mereka dapat ijazah? Dapat loh. Karena di kita tidak pentingan mereka mau hamil, mau apa, luar itu urusan dia sama Tuhan lah. Yang penting kita memberikan kesempatan, target kita mereka yang tidak punya ijazah jadi punya yang ijazah. Jadi gua kagum sama lo nih. Pertama gua baru tahu ada orang-orang yang ngajarin orang-orang yang di persimpangan ini gitu loh. Tadinya gue pikir tuh mereka nggak ada yang touch gitu. Rupanya ada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab gitu ya. Banyak. Alhamdulillah banyak sudah di. Setahu gue cuma dinas sosial doang gitu loh. Ada. Ya kan? Rupanya di pendidikan ada juga ya. Ada di pendidikan. Udah berapa tahun tuh hal ini terselenggara? Aku dari 2010. 2010. Untuk profesimu ini regenerasinya bagaimana? Apakah ada peminat dalam bidang ini? Justru ke sini kita kan market juga tuh. Ini peduli, makanya kita setiap ada konser, ada kegiatan kita datang. Udah punya ijazah belum? Sekolah masa mau gini-gini aja. Ayo ikut aku free. Ke tempat penghibur kita datang. Teteh mau kerja yang lebih layak nggak yang didemenin sama masyarakat, yang tidak dicibir oleh masyarakat? Ikut ke kita free. Sekolahnya cuma seminggu 3 kali. Enggak berat. Ya udah seminggu sekali. Enggak berat. Ayo kamu ikut ujian aja. Tapi sebelum ujian 3 bulan latihan. Jadi sebelum menjelang 3 bulan sebelum ujian, aku minta waktu 3 hari dia ujian, tes. Apa kalau ini? Gladi resik. cara pengisian, cara ini. Jadi ada caranya ya approach mereka ya? Ada harus. Karena kan kita sudah serba komputer, ya, serba teknologi. Mereka juga membulatkan. Mereka akan sedikit ke ujian nasional. Nah sekarang apa bedanya kalau yang ngambil dinas sosial sama yang ngambil lembaga-lembaga pendidikan? Bedanya apa sih? Kalau mereka kan ke lebih ke orang-orang yang memang banyak yang diserahkan dari orang tua ke mereka. Kita tidak mampu, ini serahkan, terus ini kurang laporan lebih ke laporan. Ya? Iya, mereka hampir berapa persen hak asuh. Kalau kita hak didik, kita mencari penjaringan, nemu ini anak pang, sekolah di gua, om gua bisa nyablon, gua beliin tempat sablon, gua ajarin, gua panggil tukang sablonnya, om aku sukanya menjahit, kita ambil tukang jahitnya. Om aku sukanya bengkel, kita ambil. Jadi kita mengikuti. Kalau ada yang sukanya nyanyi gitu? Ada yang sukanya nyanyi. Ada yang sukanya kadang-kadang bengong juga, itu harus kita apresiasi juga, kita ambil juga. Butuh 3 bulan, 2 bulan untuk mereka bisa ngobrol juga, kita udah pernah. Om saya mau suka masak, bisa? Bisa. Karena kita ada tata boga, tata busana. Wah tuh keren. Nah bos, itu yang ente ajarin itu, tadi di SLB itu selain yang di persimpangan kan ada SLB juga. Ada SLB. Itu semua SLB dengan apa namanya? Dengan apa sih istilahnya, dengan cacat-cacat tertentu atau semua? Kebetulan di sekolahan aku nih dari Tunagrahita, yang IQ-nya itu Tunagrahita itu di bawah 50, 75 di bawah, termasuk ke golongan kelainan itu. Tunarungu, tunanetra, autis, satu lagi tunadaksa yang cacat fisik. Tunawisma masuk nggak? Enggak. Karena harus kita menyediakan beberapa ruangan untuk tinggal. Enggak kita. Enggak ya? Enggak. Tadi kita ada asrama, kita keluarkan karena mungkin beban biaya sama beban penanggung jawab yang besar. Terus kita juga orang tua keenakan ketika ditempatkan di kita mereka meninggal, mereka nggak punya tanggung jawab. Oh gitu? Iya, karena kita bukannya mereka kontribusi juga Enggak. Kadang-kadang kalau udah memberikan ke kita, mohon maaf ya ditinggal aja. Makanya kita jadi disebut dengan anak negara. Anak negara. Makanya kita bilang kita hanya hak didik, bukan hak asuh. Jadi kita hanya mendidik, bagian memandikan, bagian membelikan baju, balikin ini itu serahkan ke orang tua. Memandikan? Ya artinya ada orang itu kan, bahkan juga kita sedikit ada cerita, ada beberapa orang yang memang tidak tahu, mungkin mereka akan pup sembarangan, akan kencing sembarangan, tidak tahu kan? Diarahin lah ya. Diarahkan. Karena kita itu tadi yang tadi bisa, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, yang kosong terisi. Itu targetnya kita. Minimal mereka bisa bikin teh manis,
Minimal mereka tahu kalau pipis di WC. Ya, itu 3 bulan loh aku ngajarin. Kencing di sini ya. Itu termasuk ini, anak-anak autis tuh. Termasuk anak-anak autis. Mereka kan tidak tahu kalau buka baju itu tidak baik. Kan mereka tidak tahu. Yeah. Mereka tidak tahu. Mereka akan lakukan ya bahagia aja. Tapi dari dalam secara moral dan agama Tapi kan susah ya megang anak autis ya. iya, makanya lebih ke, kalau aku bilangnya bukan ke lebih sayang. Kalau sayang menurut aku sudah wajib, lebih ke banyak-banyak metode bagaimana menanggapi anak mereka. Aku aja kemarin dibanting kok sama murid. Prevention. Bahasa Inggrisnya prevention. Iya, aku dibanting, mati loh. Mati itu saking bencinya ke aku karena aku memerintahkan jangan ganggu anak yang ujian. Aku ikut dibanting. Siswanya sebesar si Om nih. Siswanya sebesar si Om. Aku dibanting. Aku sini mati. Nah, buat ngatasi murid-murid yang begitu gimana caranya? Iya tadi itu butuh kesabaran, kasih sayang. Yang pasti kalau sudah kasih sayang itu sudah susah. Beda dengan sabar. Kalau sayang itu sudah susah. Kita aja pacaran, kalau sayang susah kan? Makanya masalah. Kan masalah itu apa? Ketika keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Inginnya saya mampu nih megang anak, tapi susah banget Pak memberi penjelasan. Jadi gini kalau metodenya, duduk nak, itu dihitung Om. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, duduk nak, dihitung lagi sama kita. 1, 2. Yang ketiga, duduk, baru kita praktekkan. Nah, ini namanya duduk, kita praktekkan. Ini duduk. Sebulan aku ngajarin orang itu duduk. Masya Allah. Sebulan aku ngajarin orang duduk. Jadi tidak instan, tidak. Mereka juga harus pakai gambar, harus pakai apa. Ada proses lah ya. Ada proses. Dan nggak gampang ya. Tidak gampang. Aku latihan dia ngelap iler 3 bulan 20 hari Om. Dia ngelap iler sendiri. Dan anak-anak kebutuhan khusus. Minat berprofesi seperti guru seperti Anda atau pendidik seperti Anda tuh banyak nggak sih? Banyak. Karena kan sekarang di beberapa jurusan sudah dibuka di kampus. PLB itu sudah dibuka. Di Untirta sudah baru ada. Universitas Sultan Amir sudah ada. Baru berapa tahun ya? Kalau tidak salah 3 tahun alumni sudah meluluskan. Dulu memang harus ke Bandung, harus ke Jogja, harus ke Jakarta. Sekarang udah ada di Banten. Jadi yang minat jadi guru itu banyak juga? Banyak. Wih, luar biasa ya. Saya yakin Tuhan buat pendidikan, buat keluarga akan menciptakan strategi apa, saya yakin. Strategi semesta. Iya, saya yakin. Apa aja pasti akan dikeluarkan oleh Tuhan tuh nanti, entah tahun depan ada lagi tuh. Ada kesulitan pasti ada jalan keluar, dan pasti itu adalah semesta yang membuat ya. Pasti. Keren. Visioner. Makanya sekolahku adalah alam rayaku. Wah, kita bicara dengan Tapi sofistik. ini seragam guru atau apa nih? Oh, ini seragam nongkrong. Oh, kirain seragam sekolah atau namanya Akademi Budweiser atau apa gitu. Terus hard sexy rock lagi. Iya. Kalau Waduh, itu ngeri sebelah kiri juga setengahnya tuh. Omar itu. Iya kan? Ya sebelah kanan. Iya kan? Oh, ini bukan seragam guru. Bukan, paling kalau baju pramukanya kotor, aku pakai ini biar agak keren dikit. Kan sama-sama tuh kayak pramuka tuh. Jadi ini baju gaul lah. Baju gaul. Karena Anda mau masuk podcast soal panas, Anda pakai baju gaul. Iya, dipikir-pikir Oke. tadi harus nyari yang lembut lah, panas kayaknya nih sofanya nih. Iya, benar. Setuju. Oke, balik ke profesi Anda sebagai guru. Anda ngajar tuh tiap hari ya? Tiap hari. Senin sampai Sabtu. Senin kita yang 5 hari masa kerja. Oh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Sabtu libur. Sabtu Minggu libur. Nggak ada acara-acara tambahan. Tidak ada. Karena tambahannya sudah kita belajar itu, kita pendidikannya hanya 10-20%, sisanya keterampilan. Satu hari berapa jam sih anak-anak itu sekolah? Normal 8 jam, mereka setengah jam juga tidak kuat. Hah? Normalnya kan kalau kerja 8 jam. Ya. Belajar jam 8 masuk sampai jam 9. Kadang-kadang mereka sudah, Bapak kita mulai berdoa, sudah berdoa, Bapak pulang. Namanya anak spesial, namanya anak istimewa. Ada lagi. Susah juga nih. Iya, ada yang baru datang, Bapak silat. Harus silat dulu. Jadi gurunya harus silat tuh. Gurunya silat, udah silat, Bapak pulang. Capek. Pulang capek karena memang otak mereka. Ya. Ini mohon maaf nih, Mas Ari juga mungkin waktu muda-muda ada temennya kelas, tetangganya kelas pulang, Pak udah pulang tuh Pak, masa kita belum? Orang normal aja belajarnya males berjam-jam. Oh iya, gua nggak munafik. Gua nakal dulu. Nakal banget Pak. Apalagi yang dianggapnya Yang- istimewa. Yang istimewa gitu. Jadi kita fleksibel, lebih lentur, teman. Kadang-kadang, ayo belajar. Enggak, mau makan mie dulu. Makan dulu baru belajar. Tapi di sekolah-sekolah normal yang modern, yang kelas menengah atas,
murid normal dengan murid yang berkebutuhan itu dicampur agar terjadi memang sudah ada ya. Jadi sudah terbiasa dengan. Apakah ada yang dibully di luar itu? Bagaimana? Ada, makanya kita punya program stop bullying itu. Itu wajib. Oh gitu di dalam sekolah itu. Di sekolah wajib kita minimal punya poster spanduk di pintu gerbang di belakang bawah stop, dan kita juga bilang tidak boleh. Karena kan mereka itu sebetulnya tidak tahu sebetulnya. Mereka itu tahu itu menghina loh. Iya. Itu mohon maaf, ada yang tangannya begini. Kenapa tangannya begitu? Itu banyak. Ada yang jalannya begitu. Kenapa? Mereka tidak tahu. Yang mereka katakan itu menyakitkan, itu mereka tidak tahu. Makanya kita fleksibel, lentur saja bahwa tadi tidak boleh ya. Itu apa, Bung? Tadi Anda singgung orang tuanya pada nggak mau tahu tuh. Kok bisa kayak gitu ya? Sulit menjelaskan mungkin ya. Biar gimana kan darahnya sendiri itu. Iya betul, makanya saya selalu bilang sama orang tua, ibu dapat rezeki karena ada lahirnya anak ini. Iya. Satu contoh, ada salah satu murid begitu anak ini ada warung ibu laris terus bahkan mengalahkan minimarket yang ada di depan rumah ibu. Bos, gini, gue kan satu keluarga bertujuh nih, gue cerita gue anak adik gue yang paling kecil tuh buta. Total. Cacat. Total apa low vision? Total. Dibawa ke Belanda juga nggak bisa operasi. Nah, kalau gue ketemu orang-orang tua, saudara-saudara gue, kayak siapapun orang tua, lo jangan sia-siain dia. Dia yang nyelamatin keluarga. Iya. Gue ngeri banget tuh. Hampir semuanya ngomong begitu, bos. Iya. Nah, gue bingung koknya ada orang tua yang masa bodoh gitu ya. Iya, ada. Jadi walaupun tidak semua ikan ada ya capek mungkin, udah capek, sudah habis kali sabarnya, karena udah jengkel, udah apa. Karena tadi itu mendidik itu kan susah, beda. Kalau ngurusin saya yakin semua orang tua sudah pasti mengurusin, sudah memandikan, membelikan pakaian, ngasih makan. Tapi kalau hak didik yang sulit, hak didik yang sulit karena memang butuh strategi, butuh metode. Karena keinginan mereka juga kadang-kadang kita tidak tahu sebagai gurunya. Makanya tadi curhat sedikit, kita tidak bisa mengejas orang itu. Iya. Nah, bagaimana misalnya ada murid yang ngamuk dalam arti seperti tadi diancam mati kamu. Itu gimana penanganannya? Ya sebisa mungkin. Tenaganya kuat sekali. Kuat. Itu 2 orang sampai 3 guru itu. Berarti harus ditenangkan, harus ditenangkan. Nanti juga dia sedih, nangis sendiri, minta maaf. Tenang, sabar. Ini guru kamu. Sabar kenapa? Ada apa? Ditanya dulu. Karena emang pendekatan secara persuasif, pelukan hangat itu memang perlu. Sentuhan. Perlu sabar, dipeluk. Jika laki-laki kita laki-laki, kalau perempuan memang kita anjurkan dipeluk. Kenapa? Ada apa? Bercerita apa? Meskipun itu sulit mereka sampaikan, pasti mereka menunjukkan cara dengan jalan, dengan praktek mereka. Meskipun mereka susah untuk berbicara. Dalam kadarnya ingin berkomunikasi. Ingin berkomunikasi. Tapi tidak tahu bagaimana. Kita juga bingung mau gimana. Manusia sabar luar biasa nih. Itu kan SLB ya. Sekarang kita masuk ke yang ranah yang lain nih, yang disebut dengan orang-orang di persimpangan tadi. Itu kan umurnya nggak ada yang jelas tuh, beda-beda kan? Nggak ada. Ya kan? Itu gimana ngajarinnya kayak gitu? Makanya kita disebutnya tadi. Apa mereka dikumpul di kelas gitu nggak? Di kelas. Karena kan pendidikan itu sudah pasti ada ruangan, sudah pasti ada tempat duduk, sudah pasti ada papan tulis, ada guru dan ada siswa. Dengan umur yang beda-beda itu? Dengan umur yang berbeda-beda. Terus background yang beda-beda juga? Dengan background yang beda-beda, tapi kita satukan, target teman-teman punya ijazah, pembelajarannya seperti ini. Itu kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Umumnya apa yang diajarin ke mereka? Apakah mereka orang-orang yang buta huruf? Umumnya? Atau orang-orang yang nggak pernah sekolah sama sekali? Atau gimana? Ada. Kalau buta huruf kita masuknya ke keaksaraan fungsional. Itu kelasnya juga 25 tahun ke atas. Iya, buta huruf itu keaksaraan fungsional. Oh, iya? Belum mengenal huruf, belum mengenal apa, itu larinya beda lagi. Kita punya juga kelasnya, keaksaraan fungsional. Jadi itu ibu-ibu, bapak-bapak semua pelajarannya. Makanya tetap. Tapi mereka buta huruf kalau ngitung duit bisa ya? Nah itu anehnya, kembaliannya cepat. 50.000 harga bawangnya segini, kembaliannya cepat. Bingung nggak lo? Ada orang buta huruf, tapi suruh ngitung duit bisa. Gue bingung ngeliatnya nih. Tapi kalau usul matematika susah. Tapi kembalian bawang apal. Iya benar. Dia bisa, Pak ini kurang uangnya. Iya. Nah katanya buta huruf loh. Hah? Iya. Itu di Ciputat banyak tuh. Benar. Nggak usah jauh-jauh, di sini juga banyak. Oh gitu ya? Iya banyak ini juga. Oh. Nah itu apa sih
mereka dikasih pendidikan apa? Pendidikan basicnya apa gitu? Kalau Hanya ya- terbatas sampai bisa baca, bisa nulis, atau ada lagi meningkat lagi yang lain? Kalau yang untuk keaksaraan fungsional bisa baca, bisa nulis, berhitung, sisanya keterampilan. Karena kalau orang sudah bisa baca, bisa tulis itu kedepannya akan mengikuti, pasti. Itu sudah ilmu tatanan hidup itu, sudah pasti. Yang bisa baca, bisa udah sudah pasti. Makanya keterampilannya dilarikan untuk ibu-ibu ke tata boga menjahit. Kita kasih yang berprestasi. Itu keterampilan. Keterampilannya, makanya digemboskan kenapa buat membaca, buat menulisnya biar ada konsumen, mereka bisa langsung komunikasi dengan baik, dengan baik itu targetnya. Tapi kalau untuk yang berkebutuhan lainnya kayak diusahakan jika sudah punya ijazah mereka tidak kerja di tempat yang tidak kita inginkan lagi baru-baru gitu. Jadi gini, ini kan ada mantan narkoba, ada saya nggak tahu mantan apa nggak nih perampok mungkin ya. Terus ada apa namanya pemabok, masih mantan, udah mantan atau masih mabok gitu kan. Terus yang gue mau tanya ini, yang tadi tuh apa namanya perempuan-perempuan yang ya pekerja seks bebas, pekerja seks bebas itu ya, itu nggak didik mereka tuh ngarepin apa gitu? sebetulnya mereka sudah punya, karena mindset mereka sudah uang. Iya. Sudah uang om, market mereka itu udah Ya, ngapain mereka sekolah? kita yang meminta supaya mereka cari kerja yang halal. Mungkin mereka tidak punya wawasan untuk bekerja halal itu bagaimana? Tidak punya. Kak. Tidak punya. Tidak punya. Makanya kita susupin tuh strategi kita nggak baik ini. Takut kena penyakit. Nanti tetangga gimana? Nanti punya anak-anaknya malu. Mamahnya begini. Target kita itu ke sana. Tapi yang lebih utama mereka pergi dari tempat yang tidak baik itu ke tempat yang baik. Ada juga saya pernah Pak. Saya kerja sebulan loh Pak. 3 juta 100.000. Saya di sini 5 kali main aja udah 5 kali main dalam waktu tidak ada 2 jam itu saya udah 6 juta. Jadi mindset mereka susah kayak apa manusia silver. Ya, ya. 1 jam 100.000. Ya. Manusia silver loh di jalan-jalan. Jadi mereka susah membuat mereka ingin belajar sulit karena Saya pernah tegur tuh manusia silver. karena mindset mereka gua kuliah sekolah, udah sekolah terus gua kerja, terus gua ngarep gaji. Oh ini juga gua udah bisa nyari duit kok. Itu yang suka membuat paradigma itu tidak Dan baik, mereka nggak tahu bahayanya tidak ya? baik. Nggak tahu bahayanya. Itu di chat kayak gitu berjam-jam, Udah. kan ngerusak kulit, ngerusak segala macam tuh. Merusak segala-galanya. Makanya kita ya lewat izin Tuhan dan bantuan oleh pemerintah dan masyarakat, tokoh masyarakat serta yang lain ya kita berharap didukung mereka berubah itu aja. Memang butuh tantangan banyak karena backup mereka juga kuat dari hatinya enggak sulit om. Sulit. Ya itu yang dinamakan penyakit masyarakat ya. Iya, itu Bahkan penyakit. di negara maju pun juga punya penyakit masyarakat. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Itu Oke. pendekatan ke mereka tuh mudah nggak? Atau perlu waktu juga? Metodenya apa sih pendekatannya? Iya. Aku sih sebutnya singkatan itu apa namanya? Pakem lah. Pakem. Pendidikan kreatif dan menyenangkan. Kalau di kelas belajar juga tuh sulit. Makanya pendekatannya aku pernah ke alun-alun, teteh di sini udah lama berapa lama? Suruh siapa? Suruh suami saya ada. Iya, iya, melacur. Melacur suruh suami saya ada. Ya, Apa? Kenapa enggak suaminya aja yang kerja? Teteh mau nggak kerja yang lebih baik? Lebaran bagi-bagi THR, Lebaran dapat THR dari kantor mau nggak mau? Sekolah juga aku. Dan itu juga kadang-kadang gagal. Iya, iya. Aku kadang-kadang gagal. Prosesnya aku estimasi merayu mereka sebulan itu belum tentu berhasil. Belum tentu itu berhasil Iya, iya. merayu mereka sebulan. Jadi membuat keinginan mereka ini penting loh, susah om karena tadi itu kalau yang mudah-mudah yang dosa-dosa itu enak tapi dilarang. Tapi begitu yang belajar itu susah. Kalian tidak tahu nanti terserang penyakit kulit, penyakit HIV, Iya, iya. terus apa dikucilkan masyarakat. Kalian itu tidak paham itu karena mindset mereka pulang punya uang selesai. Dan satu hal yang mereka nggak tahu, kalau udah nggak laku gimana? Itu kalau udah makin mengkeriput, Iya kan? makin tua Itu mikirnya kan gini, waduh, bisa bunuh diri kan? Ini yang Iya kan? yang saya Nah. bilang apa sebagai generasi gagal ya. Heeh. Generasi Kan gini, gagal kami ini sebagai awam. ada contoh bagus waktu saya di luar negeri, negara Asia, masih saya nggak mau sebut negaranya nggak enak. Itu mereka kalau sore, Sabtu sore, Minggu sore dikumpulin di satu park, taman gitu, teman bermain. Dari Indonesia juga ada. Ada dari Indonesia. Ada Filipina, Indonesia, orang Taiwan apa sebagainya. Kumpulin kalau satu. Itu waktu saya di sana emang lagi laku-laku itu tempat, dan itu jadi tempat transaksi. Mm-mm. Narkoba lah,
termasuk seks. Di situ saya utama. Tahu-tahu saya dengar abis, ditertipin abis karena apa? Tempat sumber penyakit. Jadi AIDS dari situ, virus-virus AIDS juga dari situ. Jadi mereka tuh asik-asiknya transaksi dengan orang-orang, mereka lupa soal itu. Iya betul itu. Iya kan? Nah, di Indonesia sampai nggak kayak begitu situasinya? Sampai Pak, sudah ada beberapa. Makanya kita bekerja sama Dinsos, sama pemberdayaan perempuan dan anak. Kita juga bekerja sama, kolaborasi. Kita yang mengajukan proposal untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena menurut saya pribadi ini bukan tugas saya sebagai guru di Yayasan Peduli Pendidikan Banten ya, bukan juga di SLB, tapi ini udah tugas bersama. Jadi kalau mereka di kelas, apa mereka bisa konsentrasi? Bisa. Kalau konsentrasi itu bagaimana tingkat penguasaan guru? Karena penguasaan kelas itu sulit. Makanya kita harus membuat metode banyak supaya mereka mau ingin belajar. Fokus ke satu, karena pasti mereka main handphone, yang ngebayang yang lain. Makanya kita buat cerita. Makanya aku sedikit pendidikannya hanya 20%. Sisanya aku permainan. Kadang-kadang janjian di kelas gitu ya? Iya, makanya aku itu permainan atau tebak-tebakan. Aku aja membuat mereka senang. Ayo, siapa yang bisa dari perempuan-perempuan ini penulisan duhur yang baik? Maju kan, tulis. Ada yang dejuhur, salah. Penasaran dong, maju lagi. Dejuhur, duhur, salah. Pakai A semua. Dua salah. Padahal itu kan penulisan ejaan yang baik gitu. Tapi mereka seru tuh. Ini apa sih duhur lama susah amat ini guru nih ngerjain apa? Ternyata kan tulisan yang benernya lohor. Itu bahasa Jawa ada di Qur'annya. Jadi pendekatannya harus populis ya. Harus populis. Dan beda siswa, beda metode. Iya, karena setiap siswa kan human is a custom. Iya, gitu ya. beda siswa, beda metode. Dia supaya masuk kelas, aku harus silat dulu. Aku silat meskipun tidak bisa lihat di YouTube dulu. Ini jurus kuda-kudanya nih. Ayo anak. Ada yang dia ada yang seneng murid aku tunagrahita dan sindrom. Kalau tunagrahita itu apa sih sebenarnya? IQ-nya di bawah 75. IQ ya? Iya, IQ-nya di bawah 75. Jadi yang disebut Achterluck itu kali ya? Iya, IQ-nya di bawah 75, dia kesulitan belajar apalagi. Makanya dia seneng, aku lanjutkan seneng yang sulap. Jadi aku harus 1, 2, 3 tidur dia seneng. Ya udah mau belajar dia. Iya, yang penting tiket masuk ke kelas dulu. Iya. Tiket masuk ke kelas dulu. IQ di bawah 75 itu udah kelihatan secara fisik kelihatan ya? Kelihatan kalau Down syndrome kelihatan Mongol lah. Yang dibilang Mongolian face Kembar ya? sedunia. Kembar 1000 kembar. Iya 1000 kembar, sedunia 1000 kembar. Si Om ke luar negeri juga mukanya sama kan? Iya. Sama kan kalau ke luar negeri di Jakarta, di Banten sama aja. Mongolian face, Down syndrome. Down ya? syndrome. Idiot. Gitu, siap. Gitu ya. Jadi keterbelakangan mental bukan? Iya, keterbelakangan mental. Karena ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang 70 ke bawah, 50 ke bawah, bahkan ada yang 30 ke bawah IQ-nya. Nah, berarti pengkategoriannya pakai skala tadi ya? Iya. Pemisahan kelasnya pun juga dengan skala itu tadi? Harus dokter yang menentukan. Oh, dokter. Psikiater. Iya, karena kita juga tidak boleh menjas. Baik. Kita itu kesehatan, kita serahkan ke bidang kesehatannya, jadi kita menerima suratnya saja kalau dia sudah IQ-nya sekian. Baru di asesmen sama kita, ini masuk ke golongan ini. Baik. Jadi sampai hari ini Anda masih aktif ngajar? Alhamdulillah. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Ini tadi makanya aku mintanya siang, karena sampai jam 12 masih mengajar. Kebetulan anak-anak pulang dari O2SN. Apa itu? Olimpik ya? Olimpiade. Ada bidang olahraga. Ada bagus, kita. ya? Dari sekolah aku ada 4. Wah. Ada 4 itu lari jarak jauh, lempar turbo, terus bulu tangkis. Itu masih rutin kerjain tuh, Olimpik pelajar tuh. Itu kan program pemerintah. Iya, saya tahu. Karena saya pernah ngasuh di situ. Masih rutin, alhamdulillah, jangan sampai hilang. Itu tempatnya prestasinya anak-anak. Meskipun paralimpiknya semuanya. Bahkan kan di sekolah saya. Jadi mereka masuk ke paralimpik ya? Iya, masuknya. Di siswa saya sudah ada yang nasional 3 orang. Kriya kayu dari dari alat-alat yang sudah tidak terpakai, merangkai bunga, juara 1 se Indonesia. Iya. Nah, Bung, di antara kesibukan ada yang padat sebagai seorang guru pendidik lah ya. Anda kan pahlawan tanpa nama nih sebenarnya, tanpa mahkota juga kan. Dan cara banyak di Indonesia ya. Banyak sekali. Mungkin ada yang banyak yang lebih baik dari saya. Oke. Anda kan punya kegiatan lain. Saya dengar Anda juga sebagai IO ya.
Kemarin ulang tahun Cilegon juga Anda tuh yang ngurusin kan? Alhamdulillah. Saya dengar tuh. Terus Anda juga seorang musisi gitu. Insya Allah. Ya kan? Iya bener kan? Kan kalau hobi nyanyi kita musisi lah, seniman lah masuknya. Apalagi kegiatan-kegiatan ekstra yang lain? Paling di bidang IO, terus di CV juga mengumpulkan pengamen-pengamen juga untuk sama targetnya masih selain guru, IO, terus sama manggung-manggung aja gitu-gitu aja. Nah, Bung gini, tadi Anda sebut pengamen-pengamen. Saya ada rencana nih. Karena kita di Krakatau Sarana Properti itu banyak tempat yang harus difungsikan gitu. Nah di sana tuh ada di level itu ada tempat sport, nah itu ada area yang terbuka, ada warung-warung. Saya lagi mikir-mikir ini kalau dialih fungsikan menjadi tempat kegiatan anak muda, keren nih gitu loh. Ya mereka nggak dibayar, mereka juga nggak usah bayar kita, tapi mereka berkreasi di situ. Musiknya apa aja terserah. Kita kasih kesempatan nih pengamen-pengamen untuk muncul di situ. Kita kasih wadah lah gitu kan. Saya lagi mikirin konsepnya. Itu kira-kira bisa jalan nggak? Bisa, karena kita sudah melaksanakan dengan pemerintahan Kota Serang. Pemerintahan Kota Serang kita dorong supaya punya kuliner sendiri yang dikelola oleh pemerintah, tapi yang mengisinya itu dari anak jalanan tadi yang memang bisa melakukan strategi berbisnis. Pengamen juga udah kita libatkan nyanyi di situ, honornya dari saweran-saweran, dan setiap sebulan sekalinya kita buat event dengan mengajukan sponsor-sponsor. Karena kalau event kan cuma 4 aja lah poinnya. Kalau event kan modal, teamwork, konsep, dan orang lapangan. Makanya sudah dilaksanakan sama kita, makanya kita gerak cepat. Alhamdulillah. Untuk apa sih targetnya? Uangnya untuk apa? Untuk mereka nanti menyelesaikan setelah pembelajaran itu beli alat-alat yang praktek seperti sablon, seperti juga gitar, mereka semua yang menghasilkan uang. Sablon, jahit, tata boga, tata busana, las, kita juga las ada, terus servis juga ada, otomotif, ada juga yang orangnya senangnya dengan cuci steam. Jadi orangnya dia nggak mau ngebengkel tapi dia mau cuci steam aja, ada. Sudah Di mobil lah ya? Motor, mobil, lebih ke motor karena kalau mobil kan biayanya besar. Kalau motor ya 3 jutaan, 3 juta 4 jutaan. Jadi prinsipnya bisa ya? Bisa, ya? Saya yakin bisa. Tinggal niat si pendukungnya saja nih. Anda kalau lewat traffic light tuh, tadinya saya pikir cuma di Jakarta doang atau di Tangsel. Nggak tahu di sini juga benar-benar mulai banyak tuh. Di traffic di lampu merah tuh. Kalau mobil kita berhenti mulai muncul tuh Mickey Mouse lah. Iya. Itu apa kok? Mereka nggak bisa ditertipin ya? Seharusnya pemerintah sendiri sudah punya perda. Cuman bukan masalah ditertibkannya, nanti mereka kemanakannya, kemana nih merekanya? Tadinya saya pikir ya buat lucu-lucuan deh. Enggak. Ya begitu ada kejadian di Senayan, mereka getok tuh, ada nggak mau ngasih. Iya. Bukannya nggak mau ngasih cuma 2.000, maksa minta 10.000. Di mobil yang itu kasih 10.000, masa kasih? Ngetok lah mereka, jadi rame itu turun yang punya mobil. Saya pikir ini boneka-boneka jadi nggak lucu nih kayak begini nih. Nah itu tugasnya siapa sih? Dinas sosial apa? Yang pasti pemerintahan kota, lihat pimpinannya ya wali kota dan kabupaten itu dilarikannya ke dinas sosial, sudah pasti. Terus harus bekerja sama juga dengan masyarakat. Kalau untuk di sini saya juga pernah survei. Saya awalnya mau meneliti tentang manusia silver. Sudah survei karena sudah ada perdanya, penertiban mengganggu lalu lintas, di lampu merah orang joget-joget lah, ini jadi patung mengganggu, tidak dikasih pakai uang koin atau pakai paku. Makanya juga lagi mengusulkan ketika kita mampu menertibkan mereka harus ada solusinya, merekanya kemana kan? Karena itu manusia silver itu pengkondisian Om. Ada ketuanya lah. Iya, ada organisasinya. Ada kan? organisasinya. Pada akhirnya ada. Dan karena gue tahu itu di Pondok Indah itu, dari Pondok Indah, cakep-cakep loh. Anak-anaknya cakep-cakep, cewek-cewek itu masih udah cakep-cakep, masih anak-anak malah. Tapi ada organisasinya gitu loh. Memang ada. Jadi gue tanya sama ada satpam di situ, Pak ini itu Korea tuh Pak diangkat aja kalau bisa, kenapa? Masih cakep-cakep gitu tuh. Ya kan? Jadi traffic itu selalu mempunyai bentuk baru ya? Selalu punya bentuk baru, makanya aku melawannya dengan kegiatan yang mereka bisa jalan. Jadi mereka jangan dialihkan dari jalan ke kelas.
Jangan dialihkan dari jalan ke pabrik atau ke supermarket. Makanya aku bilang, aku ngumpulin kerjasama sama Ibu Haji yang punya jualan kerupuk kulit, sejenis-jenisnya makanan-makanan ringan. Aku kerjasama, Ibu percaya nggak memberi modal ke ini dalam bukan berbentuk uang? Nih, kamu jual ini 5.000 dari Ibu, store-nya berapa? 3.000 misalnya, store-nya 3.000. Silahkan. Itu orang justru pendapatannya lebih besar loh. Lebih besar. Jadi orang, ini berapa? 10.000. Oh, Bapak ngambil 2, ini uangnya 50. 30-nya ambil aja. Justru aku dianggapnya kenapa pede berhasil karena sudah ada yang ikut dari pengemis yang usia sekolah yang meminta-minta, sudah ada 18 orang yang ikut ke kita. Jadi pada intinya mereka ini SDM yang punya mental berani, yang mental tidak berani. punya malu. Tidak punya Dan malu. itu kalau dimanfaatkan dengan positif bisa menghasilkan. Jangan dialihkan ke tempat yang berbeda. Oke. Kalau dilarikan ke kelas, mereka akan berontak. Iya. Nggak nyaman. Ya mereka nggak mau hal-hal formal. Mereka sudah mindsetnya sudah uang. Artinya nih, ini misalnya saya bikin cakwe. Saya jual cakwenya 5.000. Setiap cakwe yang laku, kamu ambil 1.000 atau 2.000 perak. Itu mereka bisa itu. Bisa. Sudah sering terbukti ya. Sudah terjadi kok. Oke, kita Jadi yang kerjakan. tadi itu kalau soal duit, mau buta huruf kayak enggak udah sama aja. Sama aja. Iya. Udah nggak aneh, itu ilmu yang aneh lah. Kalau soal duit itu ilmu aneh. Dari mana mereka belajar juga nggak ngerti gue. Tapi artinya punya model mental yang berani Sudah, ini, mental tinggal take switch ke positifnya aja nih. Positif aja. Oke. Justru kalau dialihkan ke tempat yang berbeda, saya berani taruh tidak akan berhasil. Karena banyak anak-anak yang punya kesempatan lebih, mereka gengsi untuk turun ke jalan. Gengsi turun ke jalan. Artinya mereka punya potensi besar nih. Punya potensi, makanya Tinggal, sekarang sekolah nggak? Sekolah. Jualannya sama ibu, sama Bu Haji, sama aku setelah sekolah. Wah, mantap. Setelah sekolah, pendidikannya tidak putus, bisnisnya mereka jalan. Masalah itu kita serahkan sama Tuhan. Jangan menjanjikan ke mereka apa-apa kok. Ajarin aja yang benar. Dan nggak mungkin juga janji apa-apa kan? Iya, nggak mungkin. Iya kan? Nggak punya apa-apa gitu. Ada apa-apa kita yang salah lagi. Iya, nanti Iya kan? ini ikut sama bapak ya, nanti dapat ini, jangan. Saya belajar dari kamu bahwa dunia ini tidak hanya selamanya berhitung, tapi kita juga harus bisa memberi. Kita juga bisa harus apa ya? Jadi hidup itu luas. Jangan selalu kita merasa berkekurangan dengan melihat dari saudara Iip ini. Jadi sebenarnya semua orang itu tahu soal itu, bahwa hidup tuh harus berbagi gitu. Iya. Tapi ada yang mau mengimplementasikan, ada yang enggak. Iya, Ada yang betul. cuma, aduh gua aja masih butuh gitu kan. Nah, itu yang Itu beratnya. bisa kan. Sedangkan dalam agama kan, seandainya lo masih butuh pun kalau berbagi juga hebat lo gitu. Kan kira-kira gitu kan. Iya. Iya kan? Nah sekarang gini bos, lo nyanyi itu di mana? Di klub-klub gitu? Enggak. Sebenarnya aku ceritanya punya band tahun 98. 98. 98. Wow. 98 aku punya band. Sebetulnya band itu band teman-teman aku. Jadi aku hanya kru-krunya. Waktu itu gitaris aku narkoba, vokalis akunya narkoba gila. Sebenarnya aku tuh nggak ada basic buat menyanyi, nggak ada basic apapun. Narkoba gila kebanyakan obat. Dia obat sama apa? Jarum. Ya. Aku nggak nyanyi, cuman aku nyanyiin tuh mau 17 Agustus. Nyanyiin proses, jadi aku basicnya nyanyinya cuma hanya ke panggung-panggung aja om. Jadi musiknya pun musik-musik yang memang indie. Musiknya pun musik indie. Aku juga kalau dinyanyiin disuruhnya di kafe kayak si om ini nih, aku juga nggak bisa. Jadi kegiatan-kegiatan off air ya? Kegiatan indie. Kalau di kafe yang full, yang memang 5 lagu 10 lagu di luar kepala aku juga nggak. Aku full konser aja. Iya. Karena jadi aku membatasi karena aku kenapa teman-teman tuh nyanyi itu penyanyi itu artis enggak. Aku hanya yang menyanyikan yang Jadi spesialis konser? ya spesialis konser aja lagi. Hobi Lebih ke hobi. Terima Kebetulan duit kan? terima duit. Kebetulan mungkin mereka dianggapnya bandnya ada nih karena kita jadi opening artis terus. Iya, jadi beberapa artis di Serang, Cilegon, Pandeglang openingnya kita. Bahkan Jadi kita itu latar belakangnya Anda jadi penyanyi? iya latar belakang. Aku tuh bukan betul anak-anak. Mereka megang gitar juga nggak bisa. Jadi aku Tapi satu-satunya. ternyata bisa gitu ya? Hah? Ternyata bisa gitu? Ya ternyata gitu. Bisa dan diterima oleh penonton Iya, ya? karena aku sini om. Aku mau di Berarti panggung. lu ada gila-gilanya juga nih gue lihat. Hah? Iya. Gua tuh kalau nyanyi, kalau gua bilangin, gua itu orang band Serang yang falas mahal kok. Gitu Yang, ya? Iya, yang falas mahal itu promonya itu band gua. Apa nama bandnya? Nama bandnya Diskri sekarang.
Discri. Iya, ambilnya dari bahasa Inggris discrimination, perbedaan. Buset. Jadi Tadi maksudnya dalam. yang fals aja mahal. Iya, aku kan fals nyanyinya, tapi mahal bayarannya. Iya. Masa lu fals? Iya, fals kalau Itu lagu sendiri, Discri bandnya. sendiri. Atau cover. Sendiri, rata-rata sendiri. Aku nggak pernah membawakan lagu orang Oh keren. Bercerita apa lagunya? tentang negara, Negara yang bagaimana? tentang Kondisi negara? iya, tentang polisi, Tentang polisi? iya, tentang pribadi manusia, jomblo, Oke. nggak punya pacar, ngabisin sabun, gitu. Oke. Jadi inilah apa namanya Wajah- lagu-lagu protes sebetulnya. Kritik sosial. Iya, kritik sosial Lagu-lagu lebih ke sana. protes, lalu kritik sosial. Social nggak distortion. apa-apa sih. Iya. Dan Boleh-boleh aja. tidak butuh juga dari teman-teman. Oh gini enggak, aku tidak butuh teman. Karena aku nggak mau ngejelasin ke orang-orang kalau aku ngeband gini enggak, dengerin, tetap berkarya, kamu suka, ya Di bayarin. Spotify ada nggak? Ada. Ada. Ada Namanya? udah. Diskri. Discri. Ada diskri. Ada yang Sedap. kita punya lagu andalan yang memang orang tahu itu yang bersatu di Kota Serang. Oke. Ada Ya, yang- penonton jadi ada satu band. Genrenya apa nih? Ska. Ska ya, ska namanya Discri dan sudah ada di Spotify, kamu mesti cek nih. Pemberontak Nah nih. sekarang gini, dengan profesi Anda sebagai guru, murid-murid Anda tahu nggak kalau Anda suka nyanyi? Kalau untuk yang di PKBM, yang tadi yang berbeda dengan SLB sudah pasti tahu. Kalau untuk di SLB hanya tunarungu mungkin yang tahu. Karena tunarungu kan dia medsosnya sudah jalan. Dia sudah punya Instagram. Karena tidak ada yang bisa memendung manusia apapun untuk medsos itu pasti Luar biasa. Medsos itu susah. Jadi kalau gitu kalau Anda datang ke kelas ngajar, mereka tepuk tangan dong. Enggak, jangan ada yang kan tunarungu. Bapak, ini kan bapak guru. Bapak guru. Wah, mantap. Begitu. Iya, ini bapak, ini G. Gini kan. Oh, bapak itu bener-bener. kumis. Iya bapak, ini ibu, ini istri, ini G. Aku juga baru belajar. Karena aku basicnya Kalau tunagrahita. teman gue tuh bergaulnya sama yang gini nih. Tahu dari mana dia keluar sih dia? Kemarin kan jadi gini. Ah, Apa? Bunting kan? Jangan Jangan. sini makan kue putu, nggak Oh, ya, mau, udah salah kenyang. lagi, Pikirannya Bang. kemana-mana. Jangan makan kue putu Apa? ya. Kenyang tak kembung. katanya. Iya, gitu. Nah, gitu kan. Joffrey mana Joffrey? Aduh, Joffrey nih. Gitu ya, Bos. Jadi murid udah tahu itu sebetulnya keuntungan loh. Siap. Ya, karena di luar negeri itu gitu. Kalau muridnya tahu gurunya punya aktivitas lain dan top, itu jadi nilai plus buat si guru untuk pendekatan ke murid-muridnya. Tidak, alhamdulillah. Iya kan? Nah, waktu gua di Amerika juga gitu, guru gua itu dosen gua gila basket. Jadi kalau dia datang tuh ngajar, yang diajarin nggak ada hubungannya sama basket, orang yang berkomunikasi kan. Iya. Iya kan? Hanya Tapi untuk- kan dia tahu dia pemain basket nih si gurunya. Jadi akrab sama murid-muridnya. Karena murid-muridnya begitu kelar kuliah minta belajar sama dia, ajarin gua dong gitu. Kayak gitu. Oke, bicara soal tadi Discri ya. Apakah sudah membuat video klip? Sudah. Nah, kalau video klip tadi Discri, bisa menggunakan pemain-pemain dari tunagrahita, apakah itu bisa dibilang sebagai pelecehan penyandang atau justru malah sebaliknya mengangkat bahwa ada loh masyarakat seperti ini? Gimana? Menggunakan iya. tunagrahita sebagai model misalnya? Nanti paradigmanya ada dua, ada bisa mengeksploitasi buat mengangkat itu, ada bisa membantu. Itu yang mau kita hindari. Untuk sementara ini wanita-wanita yang kurang ini yang baru kita angkat. Yang tadi dari ekonomi melemah, Iya. terus kekerasan rumah tangga, janda, cerai itu yang baru kita angkat. Oke. Karena aku nggak mau kalau untuk dari usia sekolah khusus atau istimewa, aku yang punya masih ketakutan, aku yang masih belum bisa jawab nanti ketika ada orang yang ini frustasi anak ini tidak boleh. Karena orang ada yang iya dan tidak. Ada yang mendukung juga dan ada yang tidak. Makanya aku mau menghindarkan dulu itu. Iya, tapi di Belanda saya pernah melihat banyak produsen kayak Speedo, kayak Nike atau Adidas ya, sport olahraga itu mereka justru menggunakan model-model yang punya cacat tubuh. Iya, makanya kadang-kadang subkultur kita itu berbeda Oke. dengan yang orang kadang-kadang yang kita berpikir benar aja belum tentu benar buat mereka. Iya, iya. Emang di sini nih yang baik segala macam tuh dibuat sih. Iya, Di gitu. Indonesia tuh dibuat, diciptakan. Kecemburuan, dibuat, diciptakan. Oke. Jadi nggak, udah susah lah ngomongnya. Kita niatnya baik, tapi tidak baik loh buat mereka gitu. Kita dikata mengangkat, tapi belum tentu mereka bahagia gitu.
Contohnya kayak saya kadang-kadang membandingkan sama negara orang. Cuman akhirnya saya nyesel gitu. Tolol gue, kok ngebandingin. Ngapain dibanding-bandingin lah. Ya nggak salah, kita kan pintar karena Nggak ada bisa, perbandingan cukup kulit sendiri aja. Jangan dikasih ke orang nggak mau terima. Apalagi ngomong sama orang-orang yang fanatik, waduh susah lah udah. Bos masuk. Dari mana aja lo, gue tunggu dari tadi juga. Di bawah musik juga nggak bunyi, gue lihat-lihat. Oh maka. Okay. Nah dia ini golongan ini. Nama bandnya band Kecrek namanya. Kecrek. Ada sekarang berapa? Ada 40 belum ya? Belum ya? 37-an lah. Sampai umur berapa kira-kira Anda punya target bahwa Anda akan jadi guru terus gitu? Ya, kalau pendidikan kan sepanjang hayat. Dari lahir sampai meninggal kan itu mendidik. Gitu ya? Iya dong, dari lahir memandikan, meninggal dikuburkan caranya gimana, ngangkat mayat gimana, gotong gimana ya kan. Kalau pendidikan kan sepanjang hayat. Insya Allah kalau umurnya masih panjang, aku juga banyak yang menawarin pindah ya ke sini, enggak mau mengajar aja. Allah Maha Besar ya. Allah menciptakan banyak manusia kan, dengan profesi seperti ini. Waktu ulang tahun Cilegon saya dengar Anda juga yang bantu Pak Wali Kota tuh. Iya. Jadi IO-nya. Kebetulan semuanya vendornya dari aku, IO-nya yang dapatnya orang Jakarta, dan aku juga nggak tahu kalau itu si IO-nya itu ngundang band aku. Terus vendornya dari aku, nih vendornya dari aku, si IO-nya ngundang band aku, cuman aku nggak tahu, jadi kan langsung ke karena manajer. saya datang tuh, saya diundang Pak Wali, saya datang kan tuh. Jadi di situ ada 3 band, kan 3 hari acaranya, hari pertama itu NAF. Hari keduanya Diskri, hari ketiganya Anji. Wah kita artis nih, di balkon gede-gede 3-3. Nah saya datang di hari yang terakhir, pasti Anji. Aku di hari kedua, jadi kita rame nggak ya? Gitu. Hari pertama Naf, kita rame nggak? Pede aja. Ternyata Bismillah itu rame juga. Tadi lu sudah bilang di awal bahwa semua itu diatur. IO-nya bukan Anda ya? Anda suppliernya ya? Oke. Jadi Anda punya perusahaan dong? Punya. Aku punya CV makan. Jadi Anda guru, punya hobi nyanyi, atau ngeband ya, hobi musik lah. Hobi musik. Terus yang terakhir, Anda juga pengusaha ya? Pengusaha. Makanya namanya Rumah Tumbuh, CV-nya. Rumah Tumbuh Manajemen. Buat apa sih itu? Orang-orang yang sakit itu biar ke rumah, nanti udah sembuh mah udah pergi lagi. Makanya sama istri sebutnya, papi mah papi handy plus. Pas dibutuhin pas sakit aja, jual sakit mah dibuang. Makanya aku nggak akan gentar tuh. Jadi untuk acara apapun, apalagi untuk keagamaan, Isra Miraj ada apa, soundnya pakai yang di rumah free. Oke. Itu keagamaan, mau agama apapun, free. Cuman karena SDM aku pengen dikasih aja seikhlasnya. Soundnya free, lightingnya free. Kalau mereka kan kasihan punya istri, punya anak, sok seikhlasnya kasih. Kalau soundnya tidak boleh sewa, angkut ambil, anterin lagi, gitu kan. Makanya sebutnya ke kita di CV-nya di Rumah Tumbuh Manajemen. Berapa watt? Apa? Berapa watt? Di rumah hampir nyampe 75.000 ada. What? Iya. 75.000? Iya. Itu mah udah mini stage ya? Udah. Kita Udah 500 audience ya? Jadi Anda sewa menyewa juga? Iya. Kita udah pakai. Jadi Joffrey bisa nyewa sama dia? Ya. Sudah. Sound system, apa lagi? Lighting, sound system, alat lighting. musik. Sampai kacamata juga ada deh. Sarnafil Kacamata genset. lu ganti kacamata lu. Tenda Sarnafil. Dan Sarnafil kita ada. Punya kita. Ya kan? Bos, ada nggak pesan-pesan buat anak-anak muda Cilegon? Terutama yang usianya 40 ke bawah lah. Iya. Atau 30 ke bawah lah. Supaya kasih pesan bahwa hidup ini banyak yang bisa dikerjain gitu. Ya kan contohnya Anda sebagai guru, tapi Anda punya kegiatan lain juga yang positif kan. Tolonglah sampein ke masyarakat Cilegon, generasi muda, remaja Cilegon, Pandeglang juga yang mereka nonton kita nih. Monggo. Untuk semua ini memang untuk anak-anak muda tetap jadi diri sendiri. Terus yang kedua, kalau jadi anak band, satu berkarya, jangan ngomongin band lain. Satu berkarya. Kalau band yang lain sukses jangan diomongin, lo nya punya karya gitu ya. Biar kalian juga terima. Untuk yang lain tetap kalau punya berprinsip, satu, Tuhan akan ngasih rizki lewat apapun, jenisnya apapun, jembatannya sudah pasti manusia yang lainnya. Asalkan syaratnya yang pertama tetap ikhtiarnya harus yang baik, doanya yang banyak. Ngapain berdoa kalau nggak berikhtiar? niatnya yang baik. Tidak ada yang instan.
Iya. Gitu. Dan berperilaku yang benar. Perilaku yang benar. Iya kan? Gitu kan. Keren. Kemudian sebagai penutup bisa nyanyi nggak? Si Om aja itu. Nggak, lu dong. Gue pengen tahu. Aku lagu-lagunya subkultur nanti. Gak apa, subkultur gue boleh Nggak nggak? apa-apa. Please. Enggak, udah dia aja. Please. Udah enggak. Please. Enggak, si Omnya penasaran di Instagram aku dan di YouTube aku. Nggak, ini sekarang buat pecinta soal panas. Iya dong. Lagu Satu lagu diskri. Ya, Please. nggak usah full lah, nggak usah full. Nah, apa aja? Diskri. Apa aja udah. Apa aja? Apa Masih aja, Om aja terserah. nyanyi. Untuk mengingatkan udah Mira Santika aja, Mira Santika buat si Om. Nah, Itu yang sering aku juga bawain juga. oke. Saya jarang bawain. Lu bisa main gitar ya? Enggak, aku gak bisa. Oke. Oke, coba. Lagunya gimana? Lagunya Lagunya apa pada tadi? bingung. Yang dulu Apa? aku suka padamu, dulu aku memang suka. Mau gimana ini? Dangdut? Ah. Apa? Enggak. Coba. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya. Oke, jangan lupa ya. Check it out diskri di Iya. Spotify. Ya, demikianlah jumpa kita untuk soal panas hari ini. Saya Rusudar Sono Saya dari Chef Haryo Cilegon, Pramu. Banten. Atas nama KSP, Krakatau Sarana Properti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembali ke rekan saya. Silakan. Oke. Tadi keren banget ya, seorang pengajar berkebutuhan khusus, punya hobi anak band, dan bandnya namanya Diskri Subculture. Kemudian punya I.O. juga, sound system gratis untuk kebutuhan agama, dan sound systemnya 75.000 loh ya. Ini nggak main-main. Jadi antara profesi yang mulia, profesi panggilan, dengan musik bisa sejalan dan bisa sinergi lagi. Karena saya lihat di sini kebaikannya adalah niat yang baik tadi. Niat yang baik akan mendatangkan kebaikan. Tetap semangat bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Bung Hari Sudarsono dalam Sofa Panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jofri!